Padahal ya membuat lubang resapan air itu sederhana, Mudah ini ya? juga mudah, hemat lahan lagi. Betul sekali. Dan lubang resapan biopori dapat menjadi solusi mengurangi genangan akibat air hujan, terutama dalam intensitas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Soiler, selamat datang kembali di podcast Soiler Talk. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu biopori. Nah, biopori bukan cuma lubang di tanah ya teman-teman, tapi punya peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama dalam pengelolaan air dan sampah organik. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Kamir Brata, MSc. Beliau merupakan pakar ekologi tanah dan dosen senior IPB yang dikenal luas sebagai pencetus teknologi sederhana namun berdampak besar, yaitu lubang resapan biopori. Atas dedikasi dan pengabdiannya, beliau telah menerima berbagai penghargaan termasuk Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015, menjadikannya teladan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk kebaikan lingkungan dan masyarakat. Nah, setelah ini langsung aja yuk kita ngobrol sama beliau. Dengan pemrosesan sampah organik di dalam tanah itu, maka dengan sendirinya mereka berkembang biak, kemudian membuat terowongan-terowongan yang ada di dalam tanah yang dapat memperlancar masuknya air ke dalam tanah. Jadi kalau semua kafling sudah bisa memanfaatkan sampah, memanfaatkan air hujan yang jatuh di kaflingnya masing-masing itu, maka dengan sendirinya tidak ada sampah yang mencemari lingkungan, kemudian air juga bisa tersimpan ke dalam tanah, berarti tidak ada lagi air yang terbuang, kemudian mengumpul di tempat-tempat yang rendah yang menyebabkan banjir di tempat yang rendah. Panas, pengap dan sebagainya. Karena ini isinya sampah, mempunyai pori-pori yang itu kan. Nah, pada kondisi yang isi sampah itu air masih bisa masuk. Nah, kalau air masih bisa masuk, mau saya itu semua orang nanti menyaksikan kalau ini pori-pori tanah. Nanti kalau ada air masuk itu bukan ngantri ke bawah kan, tapi akan akan meresap begitu, itu sederhana itu. Nah, karena semua tidak menangkap itu barangkali kemudian karena saya ceritanya begini, bayangannya itu, ya ini biopori, seolah-olah biopori harus diisi sampah. Nah, nanti dia tahu kalau ini belum diperbaiki subsoilnya ini yang tidak dicermin makhluk hidup. Ya sampai kapan juga utuh malah jadinya bertambah-tambah gitu loh. Makanya itu kan. Nah, jadi kita membantu yang tadinya itu harus mencari makan keluar, nah sekarang malah yang dari luar itu juga masuk. Karena ini permukaan juga dianggap kan. Berapa luas itu permukaannya? Kita hanya menggunakan permukaan seluas ini, ya. Kemudian mendapatkan mereka ini permukaan seluas itu. Ini kalau Anda hitung, ya hitung aljabar biasa gitu loh. Ini sepertiga meter persegi. Ya, hanya menggunakan permukaan segini, menghasilkan permukaan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk itu. Ini yang saya harapkan kan. Bayangannya, supaya mereka yang sudah kita beri makan, bahkan yang tadinya itu harus keluar, itu sudah ada di dalam. Ya, baik yang harusnya hidupnya di permukaan, sudah saya sediakan permukaannya sampai masuk lebih dalam. Dia tidak perlu lagi bekerja untuk membuat topsoilnya itu selalu berumpel-umpel di permukaan ini, tapi di sana. Bayangkan ini sampah, kemudian makhluk hidup nanti
keluar yang tadi endozoik mula-mula itu masuk di sana, kemudian yang anesiknya ini kan larinya ke sana. Jadi nanti topsoil di sini, nanti buktinya apa Bang Amir? Lihat saja, yang tadinya itu warnanya merah, coklat, bahkan yang kelabu juga, gitu loh. Itu jadinya hitam di sekitar lubang itu. Nantinya pasti disenangi oleh itu, sampai ke dalam gitu loh. Mana ada proses alam, saya bilang. Hanya orang yang belajar ilmu tanah, di mana tanah yang baik itu harus berupa topsoil gitu. Nah, Sobat Soilers, setelah kita banyak berdiskusi secara teori ilmiah, tentunya akan lebih jelas lagi dong kalau kita bisa melihat langsung lubang resapan biopori. Dengan begitu, Sobat Soiler bisa lebih mudah untuk membayangkan penerapannya. Mari teman-teman kita saksikan lubang biopori. Kalau pas hujan memang untuk air, tapi kalau di musim kemarau memang dibuat pupuk. Itu sangat membantu sekali bagi kami, jadi kami tidak usah membeli pupuk lagi.